Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi hidup kita hari ini, Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum perayaan Paskah, tanggal 5 Februari 2023, tertulis di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Mari saudara-saudariku, kita simak firman Tuhan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, juga bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, dalam dunia sosial keseharian kita sering menemukan bahasa-bahasa simbolik, yang mana dengan bahasa simbol itu orang dapat menemukan makna yang tersirat di dalamnya. Misalnya, ketika seseorang memakai kemeja putih berdasi dengan pulpen di kantong depan, maka orang yang demikian pasti diasumsikan sebagai orang penting atau orang sukses atau dianggap sebagai kaum intelektual. Ketika seseorang yang usianya masih tergolong muda memakai kacamata tebal, akan diasumsikan sebagai orang yang terpelajar. Ketika ada seorang laki-laki yang tergolong muda menggenggam handphone di tangan kirinya dan sambil memegang rokok di tangan kanannya, meletakkan kacamata hitam di atas jidatnya, maka dia juga bisa diasumsikan sebagai pebisnis atau orang penting. Namun seringkali juga pemaknaan bahasa simbolik itu tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Karena orang yang berpakaian rapi berdasi dengan pulpen di kantongnya belum tentu sebagai orang penting atau intelektual. Seorang dengan kacamata tebal belum tentu menjadi seorang yang terpelajar. Orang yang menggenggam HP di tangannya tentu juga belum orang penting atau orang pebisnis. Bisa saja HP-nya hanya dipakai untuk main game online. Bisa saja seorang pakai kacamata tebal itu karena saraf matanya terganggu karena kebanyakan main game. Artinya tidak selalu kita dapat memaknai dengan benar bahasa simbolik itu. Bahasa simbolik itu juga terjadi dalam kehidupan beragama. Kita sebut itu dengan istilah bahasa simbolik rohani. Misalnya, seseorang bisa diberi label agamis karena sering menyebut puji Tuhan, haleluya. Ada juga orang yang diberi label agamis karena memakai pakaian yang berbau agama, atau karena memakai aksesoris-aksesoris agamanya. Ada rumah yang di dindingnya penuh dengan salib, gambar lukisan Yesus, memakai perhiasan anting dan kalung dengan mainan salib. Ada orang yang memajang kitab suci di rumahnya, tetapi semua itu belum tentu menjadi bukti bahwa seorang itu adalah seorang yang agamis. Karena banyak orang yang suka menyebut puji Tuhan, haleluya, namun tidak bertegur sapa dengan tetangganya, tidak ramah dengan seluruh penghuni rumahnya, anak, suami atau istrinya, apalagi mertuanya. Ada banyak orang yang memajang salib di setiap dinding rumahnya, di kamarnya, tetapi masih percaya perdukunan dan roh nenek moyangnya. Ada banyak orang yang di lemari bukunya terpajang Alkitab, tetapi tidak pernah membacanya. Memajang almanak secara teratur di rak bukunya, tetapi mulai dari diterima dari Parhalado sampai akhir Desember tidak pernah membaca ayat harian di dalamnya. Rasul Yakobus
menentang cara beragama yang menampilkan diri dengan bahasa-bahasa simbolik. Yakobus mengatakan bahwa itu adalah menipu diri sendiri. Yakobus menekankan bahwa seorang yang cara beragamanya benar adalah orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak cukup hanya pendengar, tidak cukup hanya menyatakan diri sebatas sebagai orang Kristen dengan simbol-simbol agamanya. Karena semua tampilan dan aktivitas agama tanpa melakukan firman Tuhan adalah sebuah penipuan kepada diri sendiri. Seorang pengikut Kristus yang sesungguhnya bukan hanya sebagai orang yang hebat menghafal ayat-ayat Alkitab. Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa seorang pengikut Kristus yang sesungguhnya adalah seorang yang dapat mengaktualisasikan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari, melakukannya dalam seluruh interaksi sosialnya. Kita boleh membandingkannya dengan teori belajar menurut ahli-ahli pendidikan. Yang pertama, cara belajar dengan menghafal, remember, adalah cara belajar yang paling rendah. Yang kedua, cara belajar dengan memahami, understand, adalah cara belajar yang lebih baik dari menghafal. Dan yang ketiga, cara belajar dengan mengaktualisasikan, mengamalkan, actually, itulah cara belajar yang paling tinggi. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa kebahagiaan yang paling besar dalam hidup seorang pengikutnya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hal itu dicatat dalam Lukas pasal 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia adalah orang yang memelihara, yang menghafal, mengingat sekaligus mengaktualisasikannya dalam hidup sehari-hari. Lebih lanjut, Yakobus berkata dalam ayat 23 sampai ayat 24. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara-saudariku, kita tahu fungsi cermin. Ketika seseorang bercermin, yang normalnya adalah untuk melihat dan memastikan apakah masih ada yang salah, apakah masih ada yang kurang, dan mungkin ada yang terlalu berlebihan dari penampilannya. Itulah yang normalnya. Kalau yang tidak normalnya, ada orang yang bercermin hanya untuk melihat kelebihan-kelebihannya, hanya untuk melihat kecantikannya, lalu lupa memperbaiki kekurangannya. Itu adalah cara bercermin yang narsisme. Firman Tuhan menjadi seperti cermin bagi kita. Ketika kita mengetahui kekurangan dan kelemahan kita, maka baiklah kita memperbaiki supaya di luar kita tampak baik. Penampilan kita tampak luar biasa dengan hidup bebas dari kekurangan dan dosa. Itulah sebabnya kita diingatkan untuk memperbaiki dan membaharui diri dengan bercermin kepada firman Tuhan. Karena dengan demikian firman Tuhan menjadi korektor, menjadi aplikasi rohani yang mengupdate dan mengupgrade perilaku kita, supaya sebagai seorang anak Tuhan semakin teraktualisasi dengan baik. Firman Tuhan dalam ayat 25 pun semakin menegaskan bahwa orang percaya yang bertindak dan mengaktualisasikan dirinya dengan berbekal firman Tuhan akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan karena perbuatan-perbuatannya yang didasari oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, jika seseorang mau menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidupnya, maka baiklah dia yang pertama menghindari cara beragama yang hanya sebagai pengingat dan penghafal. Cara beragama seperti ini justru akan terbeban dengan banyaknya aturan-aturan agama yang hanya dipahami secara harafiah, diingat dan dihafal serta hanya dipahami. Yang kedua, baiklah ia melakukan firman itu dan menjadikannya sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup,
yang pasti akan membawanya menemukan hidup yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.